Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar hari ini. Hari ini kita masih mempelajari buku tema 6, subtemanya subtema 2, PB-nya PB1 ya. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku semuanya, pada hari ini Bu Dini akan menjelaskan tema 6 subtema 2 PB-nya PB1 dan 2, PB1 dan 2, yaitu tentang perubahan energi ya. Buka halaman 51, buka halaman 51. Jadi hari ini kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 PB-nya PB1 dan 2. Mata pelajaran yang akan kita bahas itu adalah bahasa Indonesia dan matematika ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anakku semuanya akan mengetahui perubahan energi listrik apa saja yang bisa terjadi ya. Perubahan energi kimia apa saja. Contohnya maksudnya itu ya. Contoh perubahan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari dan contoh perubahan energi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku semuanya. Oke anak-anakku semuanya, kita akan mempelajari tema 6 subtema 2 PB-nya PB segi listrik ya. Jadi bentuk perubahan energi. Jadi perubahan energi itu ada kalau untuk sementara ya, perubahan energi listrik dan perubahan energi kimia. Baiklah, kita akan bahas satu-satu perubahan energi. Nih, lihat bagannya. Ini adalah perubahan energi listrik. Perubahan energi listrik itu dibagi perubahan jadi cahaya, perubahan energi listrik menjadi gerak, perubahan energi listrik menjadi bunyi, perubahan energi listrik menjadi gambar. Nanti ada perubahan energi listrik yang menjadi gambar dan ini ditambah ya, gambar dan bunyi. Nah, ya. Jadi dengan adanya energi listrik ya, dengan adanya energi listrik maka akan terjadi perubahan yang akan terjadi dengan adanya listrik ya. Kemarin kita sudah belajar listrik itu berasal dari mana? Bisa dari kincir angin, bisa dari kincir air, bisa juga dari matahari. Matahari itu namanya panel surya ya, melalui panel surya. Dia menyimpan sinar matahari di siang hari, di malam hari akan bisa digunakan pada saat malam hari. Energi air listrik bisa dihasilkan dengan kincir air, yaitu dengan digerakkan oleh turbin kemarin ya, digerakkan oleh turbin menggerakkan kincir air. Angin juga ya dapat menghasilkan energi listrik. Nah, dari energi listrik tadi itu akan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Makanya energi listrik itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena energi listrik bisa habis kalau tidak kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, anak-anakku semuanya. Jadi energi listrik itu bisa berubah menjadi energi gerak. Ya, bisa berubah menjadi energi gerak. Energi listrik bisa berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak. Ada energi listrik bisa menjadi panas, ada yang membunyi, dan satunya lagi adalah gambar dan bunyi. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu. Nah, kalian bingung nih perubahan energi listrik menjadi panas. Nah, kali ini gambarnya adalah setrika. Nah, setrika ini namanya setrika. Ini namanya magicom untuk menanak nasi ya, untuk menanak nasi. Jadi energi listrik ini bisa menghasilkan panas. Nah, ada masih banyak lagi contoh yang lainnya ya. Ini adalah contohnya. Jadi energi listrik bisa menjadi panas, yaitu setrika dan magicom. Sekarang kita ke contoh selanjutnya, yaitu energi listrik menjadi cahaya. Energi listrik menjadi cahaya, yaitu apa? Lampu. Nah, kita kalau malam hari kan gelap tuh. Akhirnya kita nyolokilah listrik. Kadang, ayo nak coloki listrik atau itu ke lampu nak, malam. Akhirnya menjadi terang, menjadi cahaya. Jadi energi listrik menjadi cahaya. Nah, ini sekarang energi listrik menjadi gerak. Nah, energi listrik menjadi gerak ini banyak. Nah, listrik. Nah, ini bor listrik menjadi gerak. Jadi kapan kita bisa melihatnya? Pada saat kita mau masang TV, kan orang pada sering pakai itu bawa bor untuk
masang apa ya, untuk masang pipinya ke dinding. Nah itu kan dari listrik dicolokkan jadi gerak, bornya ngut. Nah, sudah itu mesin jahit, ada mesin jahit listrik. Sudah itu blender, blender dia menggerakkan, ya menggerakkan kipasnya. Mixer, sudah itu gerinda, gerinda itu galak motong kayu. Kipas angin, ya dari listrik menjadi gerak, dia bergerak baling-balingnya. Sudah itu mesin cuci, sudah itu gerinda tangan. Nah ini adalah salah satu contoh energi listrik. Jadi kalau ditanya nanti contoh energi listrik menjadi gerak, nah kalian sudah tahu, oh jadi gerak apa ya, kipas yang paling mudah. Nah selanjutnya lagi, energi listrik menjadi bunyi. Energi listrik menjadi bunyi itu adalah radio, ya radio. Jadi energi listrik menjadi bunyi itu adalah radio. Dia mengeluarkan suara. Sudah itu energi listrik menjadi gambar dan suara, katanya menjadi gambar dan bunyi. Contohnya apa? Televisi. Jadi televisi itu bukan hanya gambar, tapi dia mengeluarkan bunyi juga. Jadi dia mengeluarkan bunyi juga. Jadi energi listrik menjadi gambar dan bunyi itu adalah televisi dan komputer. Nah itu adalah bentuk perubahan energi listrik. Ya banyak. Jadi energi listrik menjadi panas, energi listrik menjadi bunyi, energi listrik menjadi gerak, energi listrik menjadi cahaya, energi listrik menjadi gambar dan bunyi. Nah sekarang kita ke perubahan energi kimia. Bu, perubahan energi kimia, ya. Perubahan energi kimia ini bisa berubah menjadi dari kimia dengan apa? Ke listrik bisa. Dari kimia menjadi cahaya juga bisa. Dari kimia menjadi panas juga bisa. Dari kimia menjadi gerak juga bisa. Dari kimia menjadi cahaya dan panas juga bisa. Contohnya apa? Energi kimia menjadi listrik. Contohnya baterai ya yang galak itu kan menjadi listrik tuh. Kalau dihubungkan ya, baterainya kutub positif dan kutub negatifnya akan menjadi listrik. Energi kimia menjadi cahaya. Contohnya apa? Kalau kita lagi mati lampu, kita sering gunakan lilin, ya enggak? Lilin. Nah, itu adalah energi listrik, energi kimia menjadi cahaya. Satu lagi energi kimia menjadi panas. Nah, energi kimia menjadi panas. Apa contohnya? Kompor minyak atau kompor gas. Itu kan kimia, hasilnya kimia. Minyak itu hasilnya dari mana? Yaitu dari bensin, dari minyak lampu. Ada yang dari kompor juga, yaitu menggunakan gas kimia. Sekarang energi gerak itu dari kimia. Nah sekarang mesin mobil sama motor. Motor itu menggunakan kimia, yaitu bensin. Dia bisa kalau tidak kate minyak, mobilnya tidak pasti bergerak ya dak, pasti mogok, ya dak? Iya, karena kehabisan bensin atau kehabisan minyak. Nah energi kimia menjadi cahaya, yaitu cahaya dan panas, yaitu adalah kayu yang dibakar. Contohnya api unggun. Nah ada satu lagi anak-anakku semuanya, energi kimia yang menghasilkan gerak, yaitu yang terjadi pada tubuh kita, yang terjadi pada tubuh manusia. Apa Bu energi kimia yang bisa membuat tubuh kita ini menjadi gerak? Adalah melalui makanan. Nah, jadi makanan itu adalah energi kimia, ya. Makanan itu merupakan energi kimia. Kimianya dari mana? Dari sari-sari makanan. Dari sari-sari makanan yang kita makan. Sekarang kalau kita puasa, kita kan puasa tuh pasti lesu ya enggak? Apalagi kalau kita banyak gerak. Akhirnya pada tidur semuanya, anak-anakku semuanya, akhirnya kita malas bergerak, sungkan kata orang itu bergerak. Jadi energi kimia itu menjadi gerak. Jadi kimianya dari mana? Dari sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan tadi diubah menjadi energi yang membuat manusia bisa beraktivitas. Contohnya di sini, ini Beni makan. Nah, Beni ini makan. Jadi kalau kita makanya harus makan pagi, makan siang, sama makan malam. Makan pagi dengan roti sama susu tidak apa-apa, tidak masalah ya anakku semuanya. Yang penting kita makan karena kita mau belajar, kita membutuhkan energi. Jadi jangan tidak makan. Nah, jadi makan tadi diolah di dalam tubuh yang akan menghasilkan yang namanya energi. Nah, jadi makan tadi diolah oleh tubuh menjadi energi. Akhirnya energi tadi bisa membuat kita bergerak. Kita bisa nulis, kita bisa mengerjakan tugas, kita bisa jalan, kita bisa berlari dan semacamnya. Jadi energi kimia itu bisa juga dapat
membuat manusia dapat dibutuhkan juga oleh manusia, bukan hanya kepada benda-benda mati aja, tapi bisa juga dibutuhkan oleh manusia, ya. Boleh dibutuhkan oleh hewan, dibutuhkan oleh tumbuhan. Tumbuhan dia membutuhkan energi kimia. Dia untuk apa bergerak? Dia untuk bergerak, tumbuh ke atas. Untuk apa? Untuk dianya bisa menghasilkan buah yang bagus, ya. Nah, itu adalah perubahan energi. Jadi perubahan energi itu bentuknya ada dua yang kita pelajari untuk sementara ini, yaitu perubahan energi listrik dan perubahan energi kimia. Nah, ya. Nah, jadi semuanya sudah Ibu Dini rangkum semua, ya. Jadi ini adalah perubahan energi kimia. Nah, ini adalah kompor gas yang menjadi panas. Nah, nanti ya anak-anakku semuanya akan ini diisi ini diisi semua ya, diisi. Ini juga diisi, anak-anakku semuanya diisi. Jadi halaman 55, 56 itu diisi semua, ya. Nah, sekarang kita ini juga diisi halaman. Jadi yang harus kalian isi, sebagai latihan tugas, oke. Tugas di buku tema adalah halaman 55, sudah itu 56, sudah itu 63. Nah, jadi 55, 56, 63. Yang 3 itu yang akan dikirim di classroom. 55 sama 56 tetap diisi karena nanti buku temanya mau Ibu Dini koreksi. Nah, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya, yaitu halaman 57 matematika. Halaman 57 MTK. Sekarang contoh soal. Pertama Bu Dini baca dulu soalnya halaman 57. Fatimah berlatih tari sudah cukup lama. Dia belajar dari pukul 14.00. Ibu mengingatkan Fatimah untuk segera mandi karena jam sudah menunjukkan pukul 15 sore. Saatnya Fatimah berangkat belajar les ke rumah gurunya. Sore ini dia akan jadwal les adalah 15.30 sampai dengan 17.00. Bu Dini berikan contoh soalnya. Contoh soal nomor 1 aja, nomor 1. Oke. Coba tunjukkan dalam jarum jam kapan Fatimah selesai berlatih menari. Nah, jadi nomor 1 ini dianya belajar. Nah, belajar itu sekarang Fatimah berlatih tari untuk sudah cukup lama. Dia belajar dari jadi latihan tarinya ya dari mulai pukul 14.00 selesai pukul 15.00. Berarti di sini dibuat. Nah, ya. Berarti di sini dibuat jarum jamnya. Ini awal, ini akhir. Dibuat 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Sini juga 12, 6, 9, 3. 1, 2, ini 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11. Awalnya jam 14, berarti di sini 14.00. Akhirnya dianya jam dari 14 ke 3. Jadi 1 jam. Jadi berapa lama dianya belajar menari? Adalah 1 jam. Nah, untuk latihannya, matematikanya halaman 57 nomor 3 dan 4. Nah, jadi ini untuk latihannya dari nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, anak-anakku semuanya, itu saja yang ingin Bu Dini sampaikan dan ingin Bu Dini materinya hari ini. Semoga materi hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami.
Bu Dini akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.